Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih belajar kembali untuk kelas 4, yaitu dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, Budi dan Pekerti. Gimana kabar anak soleh-soleha? Iya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, untuk itu kita berdoa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu oleh Firdo. Kepada Firdo, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Ditambah duduk siap, berdoa dimulai. Terima kasih atas doanya, bacaan doanya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini belajarnya tidak ada gangguan dan bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, sebagai bentuk nasionalisme kita kepada negara, kepada Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang nanti akan dipimpin oleh Siti Sabila. Untuk itu Bapak persilakan.
menyanyikan lagu wajib kita yaitu Garuda Pancasila. Kamu kelima. Dimensi P5. Tepuk tangan dulu. Masih semangat? Baik. Selanjutnya sebelum pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran siswa. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Enggak. Oke, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Baik. Untuk sekarang kita akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tapi sebelumnya pertemuan kemarin kita yaitu tentang balik. Masih ingat tidak tentang balik? Masih. Bahwa balik yaitu cukup umur. Kita mengenal bahwa ada pengertian balik menurut ilmu biologi dan menurut ilmu fikih dan juga tanda-tanda balik. Masih ada yang ingat? Tanda-tanda balik untuk perempuan apa? Haid. Menstruasi. Apa lagi? Mimpi basah. Kalau yang laki-laki? Mimpi basah. Apa lagi? Tumbuhnya rambut di sebagian ya, itu tentang balik. Nah sekarang lihat, kita akan belajar yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah tapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran dari hijrah Nabi. Pertama, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang keempat, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah sekarang lihat, pernahkah kalian pindah sekolah? Ada yang pernah pindah sekolah? Ya Rohmat pindah sekolah dari mana tadinya? Bogek, Indramayu, pindah ke Sewo, SD Tian Santang Subang. Apa alasan pindah itu? Kenapa? Ikut orang tua, karena rumahnya pindah ya. Rumahnya pindah, makanya ikut orang tua. Kasihan kalau bolak-balik dari Suradem ke Sewo jauh, makanya pindah rumah, ya berarti pindah sekolah. Yang kedua, pernahkah kalian pindah rumah? Pernah. Pindah rumah siapa? Bila dari mana? Bogek, Supra, Indramayu, pindah ke Sewo. Nah tentu ada alasannya. Apa alasannya Bila? Kenapa bisa pindah? Ikut orang tua. Di sana rumahnya digusur. Digusur untuk Pertamina, makanya pindah cari beli lagi rumah yang bagus, yaitu di Sewo ya, itu ya. Untuk pembelajaran sekarang kita masih nanti akan berkelompok ya, nanti akan
dibagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Nanti dibagi kelompok. Selanjutnya, lihat gambar berikut. Nah, itu gambar apa itu? Gambar di padang onta lagi berjalan di padang pasir. Nah, di situ ada tulisan Nabi Muhammad. Jadi ini ceritanya ini perjalanan ya, perjalanan hijrah ya. Jadi tadi ya pindah hijrah itu pindah rumah. Begitupun Nabi ini pindah dari Mekah nanti akan menuju ke Madinah melalui perjalanan atau ke Yasrib. Nama lain kota Madinah apa sebelumnya? Yasrib. Dulu tuh namanya Yasrib, tapi ketika Nabi itu pindah ya hijrah ganti namanya Madinah. Nah, sekarang lihat dulu. Baik, untuk mengenal nanti hijrah Nabi Muhammad, kita nyanyi dulu. Di sini ada nyanyian tentang hijrah. Ya, tentang hijrah. Ya, tentang hijrah. Kita ini. Ya. Siap? Kita nyanyi dulu tentang hijrah Nabi Muhammad. Dibuka suaranya yang jelas. Kita akan mengenal hijrah Nabi, lihat video pembelajarannya dulu. Lihat, amati kisah teladan Nabi. Pembelajarannya. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah
sebagian besar penduduk Madinah adalah petani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darun Nadwa itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yatsrib. setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yatsrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Ku gelap. Itulah kita akan beraksi. Mereka
tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Cepat, tidak semua. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara, atau kita semua yang akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri semua jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti belum jauh. Yang lainnya, awasi kepada Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan sekecil apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksanya lebih dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Lihat, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Tapi, di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita naik ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan di salah-salahnya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup sangat lebar. Bahkan ada sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Tidak mungkin ada manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamamu? Inilah
anakku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yathrib. Suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy, kata Sulkah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan bertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Sulkah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Quba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansor membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Kami akan membawamu melihat. Lihat ke depan. Kira-kira menyenangkan enggak video pembelajaran tadi? Menyenangkan tapi bosan mungkin ya. Ya, baik. Sebelum nanti ada tugas kelompok, Bapak ingin menyampaikan dulu ini sekilas tentang perjalanan Nabi tadi ya, yaitu tentang hijrah. Bahwa hijrah itu menurut bahasa di sini ada pengertian yaitu memutuskan. Ya, hijrah itu memutuskan. Nah, hijrah yaitu memutuskan. Terus menurut kamus besar bahasa Indonesia, hijrah itu pindah. Ya, pindah Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Apa sebabnya? Ada 3. Yang pertama, hijrah yaitu yang pertama, dakwah Nabi di Mekah itu kurang berkembang. Makanya Nabi pindah ke Madinah. Yang kedua, peristiwa Aqobah, baiat Aqobah, perjanjian ya. Yang ketiga, perintah Allah itu sudah turun. Kenapa Nabi pindah? Ya tadi ada 3 penyebabnya. Begitupun kalian tadi ketika Roman pindah, apa sebabnya? Rumahnya pindah. Ya, makanya ya sekolahnya pindah. Nah, itu Nabi. Selanjutnya, Nabi dalam perjalanan itu ditemani oleh sebagian sahabatnya dan anaknya. Nah, di perjalanan itu Nabi sedang berupaya menyelamatkan diri, yaitu di Gua Sur. Di Gua Sur. Nah, di Gua Sur itu Nabi di situ menginap. Yang pada akhirnya orang Quraisy itu yang mencari Nabi tidak tahu. Padahal di dalam itu ada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Kenapa tidak tahu? Karena Allah memerintahkan laba-laba suruh dibuat sarang. Ya, suruh dibuat sarang di pintu gua itu, yang akhirnya apa? Tidak kelihatan bahwa Nabi dan pengikutnya itu masuk. Masa ada sarang? Kok bisa terobos? Nah, kok bisa terobos? Kalaupun terobos, ya pasti sarang laba-laba itu rusak. Nah, itu makanya orang yang mengejar Nabi itu tidak masuk akal, tidak mungkin katanya ya.
Kemudian apa? Allah berdoa semoga diselamatkan. Akhirnya orang yang berkuda itu jatuh kudanya, ya. Enak-enaknya bawa kuda, ketika mengejar Nabi itu jatuh kudanya sampai 3 kali. Akhirnya orang itu sadar dan meminta maaf kepada Nabi. Nah itu ya, itu sekilas perjalanannya. Nah kalian ada tugas kelompok, nanti ada 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu nanti oleh Firdo ketuanya. Kelompok 1 oleh Firdo, tugasnya sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang kedua, ketuanya Salmanul Barokah, kisah singkat perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang ketiga, ketuanya Aisyah, hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, sekarang Bapak kasih LKPD, lembar kerja kelompoknya. Ini buat Firdo, kelompok 1. Kelompok 2 Salmanul Barokah. Salmanul Barokah. Bilas. Yang ketiga Anesya. Ya, silakan dikerjakan dulu tugasnya. Bapak kasih waktu 15 menit. Sebentar aja. Bacanya dikit. Ya, tugas kelompok. Ya, waktunya udah selesai. Silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian berdiskusi sama teman-teman kalian, silakan dibacakan di depan. Kelompok 1 Firdo saja. Nah, perwakilan aja dulu Firdo. Nah, tugas kelompok 1. Tugas kelompok 1, rangkuman kisah hijrah Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala ke Madinah. 1. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Tekanan paling mendasar di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya menghadapi tekanan, ancaman dan siksaan dari kaum Quraisy. Mereka ditindas secara fisik, sosial dan ekonomi karena mengajarkan tauhid dan menentang penyembahan berhala, kekufuran. Tepuk tangan. Lanjut kelompok 2 Siti Sabira. Mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Sini geser. Ya, ayo. Tugas kelompok 2. Tugas kelompok 2, rangkuman kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan rencana hijrah dan oleh Quraisy setelah tekanan yang sangat besar. Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah setelah mendapatkan berita dari Allah SWT. Itu Al-Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad pada malam sebelum hijrahnya, namun beliau berhasil lolos dengan izin Allah. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3 Anesya. Anesya. Tugas kelompok 3. Tugas kelompok 3, Hikmah hijrah hikmah hijrah Nabi
Allah Subhanahu wa taala. SAW itu Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Sudah bagus, terima kasih. Selanjutnya tepuk semangat. Tadi sudah mengerjakan tugas kelompok, sekarang tugas mandiri. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ada beberapa pertanyaan di situ. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah itu kumpulkan dan nanti Bapak akan periksa buat langkah kegiatan selanjutnya. Tadi mengulang pembahasan hijrah Nabi Muhammad. Ada yang bertanya atau belum paham? Ada? Ya. Itu Apa maksud dengan hijrah? ada yang tahu apa pengertian hijrah? Bila apa hijrah? Hijrah adalah satu dalam bahasa Indonesia adalah berpindah. Iya. Bagus, tepuk tangan. Jawaban dari bila hijrah menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu perpindahan. Pindah Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah. Ya, baik ya, berarti kalian sudah memahami tentang materi. Kalian nanti ada tugas di rumah yaitu PR. Buka halaman 93. Buka halaman 93. Silakan nanti kalian kerjakan. Kesimpulan materinya hari ini ya, bahwa hijrah Nabi Muhammad itu atas perintah Allah. Evaluasinya yaitu pengaruh hijrah bagi perkembangan Islam. Kalian harus hidup toleransi, saling menghormati dan menghargai. Refleksinya, bagaimana kita bisa mencontoh semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus hijrah dari yang buruk ke yang bagus. Ya, hijrah itu bukan saja pindah rumah, tapi hijrah dari kelakuan, perbuatan atau bicara omongan yang tadinya omongannya kotor. Berarti harus pindah, harus hijrah dari omongannya yang bagus. Ya, itu aja dari Bapak. Silakan sebelum pembelajaran untuk Tindo membaca doa. Silakan Tindo. Mari.